perempuan rendahan sepertimu, seharusnya kau berterima kasih karena selama ini sudah kuberi makan. Mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru yang super mewah bersama wanita elit ini. Jadi, kau yang tidak berguna ini sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Suara angkuh Bima, mantan suamiku, menggema di lobi kantor catatan sipil yang baru saja kami tinggalkan setelah menyerahkan surat cerai. Cahaya lampu neon yang dingin memantul di lantai marmer yang pucat, hanya menyisakan gema suara Bima yang memecah keheningan. Orang-orang di sekitar kami menoleh, melirik dengan rasa ingin tahu. Meskipun menjadi pusat perhatian dengan tatapan-tatapan dingin yang seolah membekukan udara, Bima sama sekali tidak peduli. Ia malah tampak menikmati situasi ini, seolah perhatian itu adalah sebuah pengakuan atas statusnya. Di samping Bima, berdiri Livia, perempuan yang ia sebut sebagai wanita elit dan calon istri barunya, yang memeluk lengannya dengan erat. Sudahlah, Mas Bima, jangan berkata sekasar itu. Kasihan kan? Dia hanya ibu rumah tangga biasa tanpa pendidikan atau bakat apapun, kata Livia. Meskipun mulutnya mengucapkan kata-kata simpati, matanya menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku ini serangga menjijikan. Aroma parfum mewahnya yang menyengat menusuk hidungku. Dengan sengaja, Livia mengayun-ayunkan tas bermerek di tangannya di depanku, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Di belakang mereka, mantan ibu mertuaku berdiri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya menunjukkan kepuasan yang tak terhingga. Akhirnya, putraku yang hebat mendapatkan istri yang sepadan. Hari ini, hubungan kita dengan pembawa sial sepertimu putus selamanya. Aku lega sekali. Mulai sekarang, berkat Livia, keluarga kita akan menjadi jauh lebih besar dan kaya. 3 orang itu melontarkan kata-kata kejam yang menusukku seperti belati tajam. Namun, aku tidak membalas sepatah kata pun, hanya menunduk dalam diam. Kepalan tanganku di sisi lutut begitu erat hingga kuku-kuku menancap dalam di telapak tangan, membuatnya memutih. Aku menggigit bibirku yang gemetar begitu keras hingga rasa anyir darah memenuhi mulutku. Jangan membalas. Sekarang adalah waktunya untuk bersabar. Di dalam dada, amarah dan rasa terhina bergejolak seperti lahar panas, tetapi aku mati-matian menahannya, mengurungnya dalam sangkar es di hatiku. Melihatku diam tak berkutik, ejekan Bima semakin menjadi-jadi. Lihat kan, dia bahkan tidak punya kata-kata untuk membalas. Benar-benar perempuan yang menyedihkan dan patut dikasihani, cibir Bima sambil mencondongkan wajahnya ke arahku, tertawa mengeyek. Setelan jas mahal yang dipesannya, jam tangan mewah yang berkilau samar di pergelangan tangannya semua itu, seolah menjadi alat untuk menunjukkan superioritasnya yang mutlak atasku. Sudahlah, kami mau pergi membeli mobil mewah untuk merayakan pernikahan kami. Ayahku punya black card dari Bank Nusantara. Akan kubayar lunas 3 miliar rupiah, sekali gesek. Bima mengatakannya dengan pongah, mengeluarkan sebuah kartu hitam berkilau dari dompetnya. Kartu itu memancarkan kilau elegan, kartu kredit kelas tertinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Melihat itu, mantan ibu mertuaku tertawa kasar sambil menepuk bahu Bima. Dengan kekayaan keluarga kita yang melimpah, kita tidak akan pernah membiarkan wanita berkelas seperti Livia kekurangan apapun. Kau, paling-paling hanya bisa berburu makanan diskon di supermarket pinggir jalan sana. Livia semakin merapatkan tubuhnya ke lengan Bima, suaranya dibuat-buat manja. Wah, keluarga Mas Bima benar-benar kaya raya. Ya, aku jadi tidak sabar mau belanja. Serahkan saja padaku, black card keluarga kami praktis tidak punya limit. Mereka bertiga mengabaikan keberadaanku seolah aku transparan, asyik membicarakan kehidupan mewah yang akan mereka mulai. Aku hanya menatap diam pada kartu hitam yang digenggam Bima. Normalnya, ini adalah adegan di mana aku akan hancur dalam keputusasaan dan berlinang air mata. Diselingkuhi suami, direndahkan, dan dibuang setelah dipameri kekuasaan dan uang. Mereka pasti berharap aku akan menangis terseduh-seduh di lantai, memohon ampun. Namun, di dalam hatiku, sebuah perasaan janggal yang kuat mulai menyebar. Tidak, kata janggal tidak cukup untuk menggambarkannya. Ini adalah sebuah fakta yang terlalu ironis, menyedihkan, dan kejam. Sumber kekayaan tak terbatas yang mereka yakini, kebenaran di balik black card yang dibanggakan Bima. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat wajahku. Rasa sedih dan putus asa yang tadi kurasakan telah lenyap. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin di mataku, seolah aku telah melihat segalanya. Kalau begitu, selamat berbahagia. Ketika aku berhasil mengeluarkan ucapan singkat itu, Bima tersenyum puas, sudut bibirnya terangkat. Tentu saja, kau juga, nikmatilah hidupmu di dasar jurang, meneguk air lumpur setiap hari. Mereka bertiga berbalik, berjalan angkuh menuju pintu keluar kantor catatan sipil. Suara ketukan sepatu hak tinggi Livia menggema, seolah mewakili superioritas mereka yang egois. Tawa mereka yang mengeyek perlahan menjauh. Aku hanya menatap punggung mereka yang congkak dengan mata sedingin es. Tepat 10 menit setelah surat cerai kami resmi diterima, dan aku dan Bima benar-benar menjadi orang asing,
Aku mengeluarkan ponsel dari tasku dan mengetuk layarnya beberapa kali. Yang muncul adalah layar manajemen khusus untuk nasabah prioritas utama dari sebuah perusahaan kartu kredit global. Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan satu tombol di tengah layar. Semua kartu keluarga telah berhasil dinonaktifkan. Melihat tulisan dingin di layar itu, aku menghela napas lega. Dengan ini, semuanya akan berakhir. Tidak, bagi mereka, neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bima dan yang lainnya, yang kini sedang mabuk kemenangan menuju dealer mobil mewah, akan terhempas dari puncak tertinggi dalam hidup mereka ke dasar keputusasaan yang paling dalam. Karena black card yang Bima yakini sebagai aset keluarga Santoso itu. Pada saat itu, mereka yang merasa menang sama sekali tidak tahu. Mereka tidak mendengar derap langkah kehancuran tak terbayangkan yang akan menimpa mereka hanya dalam 10 menit. Aku dan Bima menikah tepat 5 tahun yang lalu. Saat itu, Bima adalah seorang pemuda yang jujur dan baik hati, bekerja keras di sebuah perusahaan kecil. Ibu mertuaku pun awalnya sangat baik padaku, berterima kasih karena telah mendukung putranya. Namun, kehidupan damai itu berubah drastis 3 tahun yang lalu. Bengkel kecil milik ayah mertuaku, yang sudah diambang kebangkrutan, tiba-tiba berkembang pesat setelah mendapatkan kontrak besar dari sebuah perusahaan raksasa. Uang dalam jumlah besar mengalir masuk, dan standar hidup keluarga Santoso melonjak secara dramatis dan tidak wajar. Sejak saat itu, sikap Bima dan ibu mertuaku berubah menjadi mengerikan. Aku bukan lagi orang yang selevel dengan perempuan kampungan sepertimu. Bima mulai pulang larut setiap malam, bau alkohol menguar dari tubuhnya, dan melecehkanku dengan kata-kata kasar. Ibu mertuaku juga mulai memperlakukanku seperti pembantu, merendahkanku sebagai orang miskin di setiap kesempatan. Jangan sok menasihati, kau itu hanya benalu yang menumpang hidup dari kekayaan kami. Hari demi hari, aku hanya bisa diam dan menahan semua perlakuan tidak adil dan tuntutan tidak masuk akal mereka. 6 bulan yang lalu, Bima akhirnya secara terang-terangan membawa Livia ke rumah. Livia ini putri seorang direktur rumah sakit ternama. Dia wanita elite yang dikagumi semua orang. Dibandingkan denganmu yang tidak berguna, kepintaran dan latar belakang keluarganya bagaikan langit dan bumi. Meskipun istrinya ada di depan mata mereka, Bima dan Livia memakan masakan yang kubuat sambil tertawa mengejek. Rasanya benar-benar murahan, ya. Anjingku di rumah saja makanannya lebih enak dari ini, kata Livia, tertawa sinis sambil bergelayut manja di lengan Bima, seolah sengaja pamer. Aku hanya bisa memeluk lutut di sudut kamar, menangis dalam diam. Mengapa aku harus mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan? Sekeras apapun aku mengepalkan tangan hingga bibirku berdarah karena aku gigit, kekosongan di hatiku tidak pernah hilang. Aku ingin sekali lari dari rumah itu, tetapi aku tidak bisa. Ada sebuah persiapan yang harus kuselesaikan. Dan hari ini, akhirnya semua persiapan itu selesai. Aku menandatangani surat cerai dengan tanganku sendiri. Mereka, sampai akhir, terus menertawakanku, menganggapku sebagai wanita malang yang hanya bergantung pada keluarga Santoso. Sementara itu, di sebuah showroom dealer mobil mewah ternama di Jakarta, mereka bertiga berdiri di depan sebuah mobil sport hitam mengilap seharga lebih dari 3 miliar rupiah. Ya, mobil sekelas inilah yang pantas untuk kita sekarang, kata Bima angkuh. Benar sekali, Mas Bima. Kalau kita jalan-jalan pakai mobil ini, semua orang pasti iri, sahut Livia dengan suara melengking, mengelus bodi mobil dengan gembira. Ibu mertuaku juga dengan sombong memanggil manajer dealer secara langsung. Pak manajer, mobil ini tolong pasang semua opsi paling mahal, ya? Pembayarannya, tentu saja, pakai black card ini. Lunas. Bima dengan angkuh menunjukkan kartu hitam berkilau itu di depan sang manajer. Manajer itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menerima kartu itu dengan hormat, dan berjalan menuju mesin pembayaran di belakang. Baik, Tuan. Akan segera kami proses dengan kartu ini. Bima, Livia, dan ibu mertuaku tersenyum licik, yakin akan kemenangan mereka. Mereka benar-benar mabuk oleh bayangan kehidupan mewah yang gemilang di depan mata. Namun, mereka tidak tahu bahwa begitu kartu itu dimasukkan ke mesin pembayaran, wajah sang manajer akan menjadi pucat pasi, dan suasana di sana akan berubah menjadi sangat canggung. Tentu saja, mereka bertiga yang sedang di puncak kesombongan tidak akan pernah menyadarinya. Aroma kopi yang manis tercium di ruang tunggu dealer mobil mewah. Wah, tidak sabar menunggu mobilnya diantar. Akhir pekan ini kita pakai ke restoran bintang 5, ya, kata Bima, duduk bersandar di sofa kulit yang empuk, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Di sebelahnya, Livia membolak-balik katalog terbaru sambil tertawa genit. Keren banget, aku harus pamer ke teman-temanku, mereka pasti iri setengah mati. Ibu mertuaku juga mengangguk puas sambil melahap kue-kue mahal yang disajikan. Tak seorang pun dari mereka meragukan mobil sport 3 miliar, dan kehidupan mewah yang akan mereka dapatkan. Namun, wajah manajer yang kembali dari ruang belakang sangat berbeda dari sebelumnya.
Keringat dingin membasahi dahinya, dan jari-jarinya yang memegang kartu itu sedikit gemetar. Anu, mohon maaf sekali Tuan. Manajer itu tampak sangat gugup saat meletakkan black card itu di depan Bima. Kartu ini. Entah kenapa, tidak bisa diproses. Mendengar itu, Bima tertawa mengejek. Hah? Apa katamu? Kau tahu ini kartu apa? Tidak, ini black card tanpa limit, hanya untuk orang-orang terpilih. Livia juga mengerutkan keningnya dengan kesal, menatap manajer itu dengan tatapan dingin seolah melihat sampah. Pasti mesin kalian yang rusak. Cepat perbaiki, buang-buang waktu saja. Beraninya kau meragukan kekayaan putraku. Tidak sopan sekali, timpal ibu mertuaku. Suaranya yang melengking menggema di seluruh ruangan. Pelanggan lain menoleh, tetapi mereka bertiga sama sekali tidak peduli. Mereka justru bersikap seolah-olah mereka adalah pelanggan istimewa yang harus dilayani dengan sempurna. Mohon maaf, Tuan. Tapi sudah kami coba berkali-kali, dan yang muncul selalu kode error penggunaan diblokir, jelas manajer itu dengan wajah menyesal. Bima mendecakkan lidah dan bangkit dari sofa dengan kasar. Cih, dealer tidak becus. Biar aku telepon langsung ke layanan konsiergenya. Beraninya membuat pelanggan kelas atas menunggu. Akan kuadukan dealermu ini ke kantor pusat biar ditutup. Bima dengan kasar mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor khusus di belakang kartu. Setelah beberapa nada sambung, suara operator yang tenang terdengar dari mode speaker. Selamat siang, dengan layanan konsierge prioritas. Ada yang bisa kami bantu? Hei, ini aku. Aku mau beli mobil 3 miliar di dealer, tapi kartunya error. Sistem kalian ini bagaimana sih? Payah sekali. Cepat proses pembayarannya. Bentak Bima dengan nada arogan, seolah dia adalah seorang raja. Namun, operator di seberang telepon sama sekali tidak terpengaruh dan dengan tenang menyampaikan fakta. Mohon maaf, Tuan. Kartu keluarga Anda saat ini telah dinonaktifkan seluruh penggunaannya. Hah? Dinonaktifkan? Tidak mungkin ayahku memberi perintah seperti itu. Cepat cek ke ayahku sekarang. Aku ini pemegang sah kartu keluarga. Mohon maaf Tuan, kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Panggilan itu diputus sepihak, dan teriakan marah Bima menggema di dealer yang sunyi. Saat itu, aku sedang membereskan sisa barang-barangku di apartemen tuaku. Tiba-tiba, ponselku berdering keras, menampilkan nama Bima di layar. Aku menghela napas kecil dan menekan tombol jawab. Woi, kau. Ya, pasti kau yang melaporkan kartuku hilang karena dendam. Kan? Begitu panggilan tersambung, teriakan Bima yang memekakkan telinga menusuk gendang telingaku. Aku menjawab dengan dingin, tanpa emosi sedikit pun. Aku tidak melaporkan kartu hilang. Bohong. Kelakuan licik dan picik seperti ini memang gayamu, perempuan rendahan. Kau benar-benar menyedihkan. Kau pikir dengan memblokir kartuku, kebahagiaan kami akan hancur? Dari seberang telepon, aku bisa mendengar tawa mengeyek dari Livia dan ibu mertuaku. Aku tidak membalas. Hanya dia menahan semua hinaan mereka. Kepalan tanganku yang gemetar kutahan dengan sekuat tenaga. Sudahlah, aku tinggal telepon ayahku, dan masalah ini akan selesai dalam sekejap. Kau, hiduplah selamanya di apartemen sempit dan gelap itu, memunguti sisa-sisa makanan. Dasar bodoh. Tut. Panggilan itu diputus sepihak. Di dealer, Bima yang marah kini dengan percaya diri menelepon ayahnya. Yah, soal kartu. Perempuan gila itu berulah lagi. Aku mau beli mobil 3 miliar, jadi tolong segera buka blokirnya. Yah. Namun, suara ayah mertuaku yang terdengar dari speaker sangat berbeda dari yang Bima harapkan. Suara yang biasanya tegas itu kini bergetar hebat, terdengar sangat ketakutan. Bima. Apa yang sudah kau lakukan? Perusahaan kita. Tidak, keluarga kita. Sudah tamat. Wajah Bima langsung pucat pasi. Satu kalimat penuh keputusasaan yang keluar dari ponselnya itu hanyalah awal dari neraka tak berujung yang akan menimpa mereka. Panggilan itu terputus sepihak. Yah, woi, ada apa? Bima mengetuk layar ponselnya berkali-kali, tetapi ayahnya tidak pernah menjawab lagi. Sialan, seenaknya saja mematikan telepon. Bima mendengus kesal dan memasukkan ponselnya kembali ke saku dengan kasar. Ada apa, Mas Bima? Om bilang apa? Tanya Livia, sedikit cemas. Bima segera memasang senyum sombongnya lagi. Bukan apa-apa. Gara-gara perempuan gila itu memblokir kartu, pasti telepon konfirmasi sampai ke kantor ayah, makanya ayah jadi panik. Benar-benar perempuan licik dan picik. Apa saja akan dia lakukan untuk mengganggu kita? Ibu mertuaku juga mendengus sinis, menatap manajer dealer dengan pandangan meremehkan. Hari ini cukup, kita batal beli di toko yang pelayanannya lambat begini. Besok aku akan datang lagi membawa uang tunai 3 miliar. Tunggu saja. Mereka bertiga meninggalkan manajer yang termangu, berjalan keluar seolah mereka adalah pemenang. Tujuan mereka selanjutnya adalah apartemen tuaku.
Bangunan berusia lebih dari 40 tahun itu cat dindingnya sudah mengelupas dan angin berembus masuk melalui celah-celahnya. Saat aku sedang memasukkan barang-barangku ke dalam kardus, tiba-tiba pintu digedor dengan kasar seolah akan hancur. "Wai, buka. Aku tahu kau di dalam." Teriakan Bima disusul dengan suara langkah kaki yang kasar memasuki ruanganku yang sempit. Begitu kunciku buka, mereka bertiga masuk begitu saja tanpa melepas sepatu. "Hih, bau apek, apa ini, kamar gembel?" Livia menutup hidung dan mulutnya dengan sapu tangan bermerek, wajahnya menunjukkan rasa jijik. "Kamar mayat di rumah sakitku saja jauh lebih bersih dan luas. Menyedihkan sekali hidupmu, cocok sekali tinggal di kandang babi seperti ini." Kata-kata hinaannya menusuk hatiku seperti panah dingin. Ibu mertuaku juga tanpa ampun menendang tumpukan pakaian yang sudah kulipat rapi di dalam kardus dengan sepatu hak tingginya yang kotor. "Tolong jangan lakukan itu." Ketika aku refleks bersuara, ibu mertuaku menatapku dengan mata penuh kebencian dan menginjak pakaianku lebih keras lagi. "Diam. Beraninya benalu sepertimu memerintahku. Kau yang hanya menumpang hidup pada anakku, malah berani memblokir kartunya sebagai balas dendam. Gara-gara kau, acara pembelian mobil hari ini jadi berantakan." Teriakan melengkingnya menggema di dinding apartemen yang sempit. Bima menatapku dari atas, matanya dingin seolah melihat sampah. "Kau ini, sepertinya belum sadar betapa tidak berharganya dirimu. Livia ini seorang dokter elit yang setiap hari menyelamatkan nyawa orang. Bandingkan denganmu. Kau hanya benalu tidak berguna yang mencuci piring di rumah dan makan dari uang hasil jerih payahku. Nilai kalian sebagai manusia bagaikan langit dan bumi." Seolah mengamini kata-kata Bima, Livia maju ke depanku dengan senyum kemenangan. "Benar, manusia terpilih sepertiku dan ibu rumah tangga rendahan sepertimu hidup di dunia yang berbeda. Karena kau tidak bisa memahaminya, kau hanya bisa melakukan balas dendam murahan seperti ini." Livia lalu mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari dompetnya dan menjatuhkannya di depanku. "Nih, uang jajan. Beli saja mie instan dan makanlah dengan menyedihkan." Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak melihat uang 100 ribuan yang melayang jatuh ke lantai. Aku hanya menatap uang itu, diam 1000 bahasa. Kepalan tanganku di atas lutut bergetar hebat karena amarah dan rasa terhina. Aku menggigit bibirku begitu keras hingga rasa darah kembali terasa. "Jangan membalas. Biarkan mereka berbuat sesukanya untuk saat ini. Jika aku terbawa emosi sekarang, semuanya akan sia-sia." Aku menunduk, menahan semua hinaan mereka seperti samsak tinju. Mengira aku benar-benar takut dan tidak bisa melawan, mereka bertiga semakin menjadi-jadi. "Lihat, kan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar perempuan sampah yang tidak berguna." "Sudahlah. Besok ayahku pasti sudah membuka blokir kartunya dan kami akan melanjutkan kehidupan super mewah kami. Kau, hiduplah selamanya di kamar kumuh ini." Memunguti sisa-sisa makanan, Bima akhirnya meludah ke lantai di dekat kakiku sebelum merangkul Livia. "Ayo pergi, Livia. Kalau terlalu lama menghirup udara yang sama dengan pembawa sial ini, kita bisa ikut busuk." "Iya, Mas Bima. Ayo cepat pulang. Aku kan sudah ada janji untuk mencoba gaun pengantin." Ibu mertuaku juga menatapku dengan dingin dan meludah. "Jangan pernah menunjukkan wajahmu di depan kami lagi." Mereka bertiga pergi dengan langkah puas, yakin bahwa aku telah terpuruk di dasar keputusasaan. Suara pintu yang dibanting keras menggema, dan ruangan kembali sunyi. Aku memungut pakaianku yang berserakan, dan uang 100 ribu yang terinjak. Tepat pada saat itu, layar ponselku menyala dengan tenang namun penuh makna. Di layar, muncul pesan dari seseorang yang sudah lama kutunggu. Semua persiapan sudah selesai. Rencana untuk menghentikan mereka telah rampung. Membaca kalimat singkat itu, api yang dingin namun membara menyala di hatiku yang beku. Mereka sama sekali tidak menyadari betapa besar ranjau yang telah mereka injak, dan betapa kuat organisasi yang telah mereka jadikan musuh. Dan bahwa besok, yang menanti mereka bukanlah kehidupan mewah yang gemilang, melainkan kehancuran total tanpa jalan keluar. Keesokan paginya, langit tertutup awan kelabu tebal, seolah hujan akan segera turun. Pintu apartemenku kembali digedor dengan kasar, seolah akan hancur. "Hei, cepat keluar, atau saya panggil polisi karena penyerobotan." Teriakan marah pemilik apartemen disusul suara langkah kaki yang kasar. Saat kubuka pintu, di sana berdiri pemilik apartemen bersama Bima dan Livia yang tersenyum sinis. "Ada apa, Pak?" "Uang sewa bulan lalu sudah saya bayar lunas." Pemilik apartemen menatapku dengan mata dingin penuh penghinaan. "Saya sudah dengar semuanya dari Tuan Bima. Katanya kau ini kucing garong yang mencuri uang suami lalu kabur. Saya tidak bisa membiarkan kriminal tinggal di sini. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini." Aku terkejut dan menatap Bima. Ia hanya mengangkat bahu dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. "Yah, orang berbahaya yang berani memblokir kartu ayahnya harus disingkirkan dari masyarakat."
Aku sudah memberinya uang ganti rugi 10 juta rupiah agar kau diusir saat ini juga. Livia mengarahkan ponselnya ke wajahku, merekam dengan gembira. Hahaha, momen saat perempuan pencuri yang malang ini diusir. Akan kunggah ke media sosialku biar semua orang lihat. Pemandangan manusia rendahan menderita itu hiburan terbaik, kan? Mereka telah memfitnahku dan memutarbalikkan fakta hingga pemilik apartemen pun berpihak pada mereka, berniat menghancurkanku sampai tak bersisa. Aku mencoba membuka mulut untuk membantah, tetapi segera kurungkan dan menggertakkan gigi. Tidak ada gunanya. Berdebat di sini hanya akan membuat mereka semakin senang. Aku diam-diam mengangkat kardus di kakiku dan melangkah keluar ke koridor yang dingin. Para tetangga mengintip dari celah pintu, berbisik, katanya pencuri, ya? Seram sekali. Tatap-tatapan tajam menusukku dari segala arah. Namun, aku tidak menunduk. Aku terus menatap lurus ke depan, menuruni tangga apartemen dengan langkah berat. Aku berjalan ke sebuah taman tua di dekat sana dan meletakkan kardusku di bangku. Tepat saat itu, hujan dingin mulai turun. Tetesan hujan tanpa ampun menghantam tubuhku, merenggut kehangatan dari pakaian tipisku. Tiba-tiba, Bima dan Livia muncul dengan payung mewah, sengaja datang hanya untuk menertawakanku. Woi, kasihan sekali. Gemetaran kedinginan seperti anjing liar di tengah hujan, ejek Bima sambil menendang kardus di kakiku dengan ujung sepatu kulitnya. Isi kardusku yang tak seberapa itu berhamburan ke dalam genangan air lumpur. Saat aku mencoba meraihnya, Livia tanpa ampun menginjaknya dengan sepatu hak tingginya. Yang terinjak dan kotor oleh lumpur adalah satu-satunya sapu tangan berharga peninggalan ibuku. Ups, maaf, kukira ada sampah, jadi aku injak saja, kata Livia tanpa rasa bersalah sedikit pun, menutup mulutnya dengan dibuat-buat dan tertawa melengking. Bima tertawa terbahak-bahak sambil menatapku yang basah kuyup dan kotor. Kau sekarang tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya keluarga. Kau adalah sampah masyarakat paling rendah. Sekarang kau tahu, kan, apa akibatnya jika melawan orang terpilih seperti kami? Kalau kau mau bersujud dan menjilat sepatuku sekarang, mungkin akan kulemparkan beberapa koin untukmu. Di tengah hujan dan lumpur, aku perlahan bangkit dan menatap lurus ke wajah mereka berdua. Aku mengepalkan tangan yang gemetar begitu erat hingga kuku-kukuku menancap dan mengeluarkan darah, tetapi aku tetap diam. Selama 5 tahun ini, betapa banyak penghinaan dan keputusasaan yang telah kutahan, diperlakukan seperti pembantu, dihina, dan direndahkan setiap hari di neraka itu. Semua emosi itu kini telah menjadi amarah hitam pekat yang mendidih di lubuk hatiku. Tapi aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku telah menunggu saat ini, saat di mana mereka berada di puncak keangkuhan dan lengah sepenuhnya. Apa-apaan tatapanmu itu? Menyeramkan sekali, kata Bima. Sedikit gentar melihat keheninganku yang aneh, lalu mundur selangkah. Ayo pergi. Berurusan dengan pembawa sial ini bisa membuat kita sakit. Mereka berdua meludah dengan kesal dan pergi sambil berpelukan di bawah payung. Di tengah hujan dingin, aku sendirian memungut sapu tangan yang berlumpur. Siapapun yang melihatku, pasti akan menganggapku sebagai pecundang yang malang dan telah kehilangan segalanya. Namun, tepat setelah itu, tetesan air hujan yang dingin di kepalaku tiba-tiba berhenti. Aku terkejut dan mengangkat wajah. Sebuah sedan mewah berwarna hitam telah berhenti tepat di sampingku. Seorang pria parubaya berjas hitam memegang payung hitam besar di atas kepalaku. Nona muda, kami datang menjemput Anda. Kata-kata yang diucapkannya sambil membungkuk dalam-dalam itu membalikkan seluruh hidupku. Identitas asliku, yang sama sekali tidak diketahui oleh Bima dan yang lainnya yang selalu menganggapku wanita rendahan. Ya, aku bukanlah sekadar ibu rumah tangga biasa yang tidak berguna. Nona muda, maafkan kami karena terlambat menjemput Anda. Sampai Anda basah kuyup dan berlumpur begini. Pria yang membukakan pintu mobil mewah itu adalah Pak Hartono, sekretaris pribadiku yang telah lama mengabdi. Wajahnya tampak prihatin melihat pakaianku yang kotor. Aku menerima handuk putih tebal yang disodorkannya, tersenyum kecil, dan menggelengkan kepala. Terima kasih, Pak Hartono, tapi tidak apa-apa, ujian terakhirku sudah selesai. Begitu masuk ke dalam mobil yang hangat dan nyaman, rasa dingin karena hujan tadi seolah lenyap seketika. Mobil melaju pelan, meninggalkan jejak kaki Bima dan Livia yang telah menghinaku, yang kini semakin menjauh di kaca spion. Ya, aku punya sebuah rahasia besar yang tidak pernah kuungkapkan pada mereka. Nama asliku adalah Kirana Wijaya, putri tunggal, dan pewaris dari Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, yang memiliki ratusan anak perusahaan di dalam dan luar negeri. 5 tahun lalu, saat menyembunyikan identitasku dan bekerja di perusahaan biasa, aku bertemu Bima yang saat itu masih tulus. Aku percaya pada kepribadiannya dan memilih untuk menikahinya sebagai ibu rumah tangga biasa, menyembunyikan latar belakangku. Saat bengkel kecil milik keluarganya diambang kebangkrutan 3 tahun lalu, aku diam-diam memberi instruksi pada Pak Hartono. Dengan menggunakan jaringan raksasa Wijaya Group,
aku memperkenalkan mereka pada klien besar yang memberikan keuntungan luar biasa. Pertumbuhan pesat yang menaikkan standar hidup keluarga Santoso secara dramatis adalah hasil rekayasaku di belakang layar. Dan Black Card yang dibanggakan Bima juga sama. Itu adalah kartu korporat khusus yang diterbitkan berkat jaminan kredit dari Wijaya Group. Namun, mereka salah mengira bahwa kekayaan itu adalah hasil kerja keras mereka sendiri, dan menjadi sangat sombong. Mereka merendahkanku, sang penolong mereka, sebagai pembawa sial dan benalu, melecehkanku setiap hari. Aku diam dan menahan semua perlakuan mereka selama 6 bulan terakhir karena satu alasan. Itu adalah masa persiapan untuk mengumpulkan semua bukti-bukti kuat penggelapan dana, penyalahgunaan aset perusahaan, kekerasan verbal, perselingkuhan agar mereka tidak punya jalan keluar sama sekali. Sesuai instruksi Nona Muda, semua kontrak dengan perusahaan ayah Bima telah diputus seketika. Lapor Pak Hartono dengan suara tenang dan dingin sambil mengoperasikan tabletnya di kursi depan. Jaminan kredit dari Wijaya Group juga sudah ditarik sepenuhnya, jadi Black Card mereka tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Bank utama mereka juga sudah mulai menarik pinjaman, sehingga perusahaan keluarga Santoso secara de facto sudah bangkrut. Aku menatap pemandangan hujan di luar jendela dan mengangguk dingin. Bagus sekali. Dengan ini, istana pasir yang mereka bangun dengan kekuatanku akan runtuh sepenuhnya. Domino itu sudah mulai berjatuhan sejak aku menghentikan Black Card mereka tepat setelah menyerahkan surat cerai. Namun, masih ada 2 orang bodoh yang sama sekali tidak menyadari bahwa pijakan mereka telah hancur. Pak Hartono, Bima dan dokter itu sekarang menuju kemana? Tanyaku. Pak Hartono menjawab dengan nada sedikit jengkel, namun juga geli. Saat ini, Tuan Bima dan Nona Livia sedang menuju ke sebuah hotel super mewah di pusat kota. Mereka berencana mengadakan pesta perayaan pernikahan besar-besaran, mengundang banyak kolega rumah sakit dan kerabatnya. Biayanya, tentu saja, rencananya akan dibayar nanti dengan Black Card yang sudah tidak bisa digunakan itu. Mendengar itu, aku tersenyum sinis. Mereka benar-benar masih percaya bahwa ayah Bima bisa mengaktifkan kembali kartu itu dengan mudah. Namun, hotel super mewah yang mereka pilih sebagai panggung pesta mereka, tidak lain adalah hotel andalan milik Wijaya Group. Ayo kita ke sana, Pak Hartono. Kita harus merayakan hari terbaik dalam hidup mereka dengan cara yang paling istimewa. Baik, Nona Muda, segera menuju hotel. Mobil mewah hitam itu melaju mulus menuju lokasi pesta megah Bima dan Livia. Sementara itu, Bima dan Livia yang sama sekali tidak menyadari apapun, dengan gembira hendak membuka pintu neraka tempat kekalahan dan kehancuran mutlak menanti mereka. Di sebuah hotel termewah milik Wijaya Group di kawasan elit Jakarta, sebuah pesta megah sedang berlangsung di ballroom paling atas yang didekorasi dengan mewah. Di bawah lampu kristal raksasa yang berkilauan, ratusan tamu undangan mengangkat gelas mereka. Tamu yang diundang sebagian besar adalah kolega Livia dari rumah sakit dan relasi ayahnya, sang direktur. Di tengah ruangan, Bima dan Livia berlagak seolah mereka adalah raja dan ratu. Terima kasih semuanya telah datang untuk merayakan hari bahagia saya dan Livia. Biaya hari ini semua ditanggung oleh Black Card keluarga Santoso, jadi jangan ragu, pesan saja sampanya dan kaviar termahal sepuasnya. Pernyataan lantang Bima disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai meriah. Livia, mengenakan gaun putih sutra termahal, tersenyum penuh kemenangan. Di sebelahnya, ayah Livia, sang direktur rumah sakit, berdiri dengan angkuh. Saya lega sekali putri saya mendapatkan pasangan sehebat dan sekaya Anda, Nak Bima. Dengan bantuan dana dari keluarga Anda, rumah sakit kami pasti bisa lebih berkembang. Mendengar kata-kata penuh pamrih dari sang direktur, Bima semakin besar kepala dan menepuk dadanya. Serahkan pada saya Om, dengan kekayaan keluarga kami, membangun gedung rumah sakit baru itu hal kecil. Saya ini orang terpilih, jadi saya hanya akan bergaul dengan orang-orang kelas atas. Salah satu tamu bertanya dengan nada menyindir. Tapi, Mas Bima, bukannya Anda baru saja punya istri? Pasti sulit sekali menceraikan perempuan miskin seperti itu, ya? Mendengar pertanyaan itu, Bima dan Livia saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benalu seperti itu? Cukup dengan selembar surat cerai, langsung saya buang. Tadi pagi saja, kami berdua menertawakannya, yang gemetaran kedinginan di tengah hujan dan lumpur. Livia juga menimpali dengan suara melengking sambil menutup mulutnya dengan kipas. Benar-benar perempuan yang menyedihkan. Tidak punya rumah, tidak punya uang, hidupnya hanya meneguk air lumpur. Manusia sepertinya, dan dokter elit sepertiku, memang punya level dan nilai yang berbeda. Karena kasihan, saya bahkan memberinya uang 100.000 rupiah. Hahaha. Kata-kata kejam Bima dan Livia disambut tawa keras dari para tamu. Mereka semua tidak tahu bahwa aku adalah putri dari pemilik Wijaya Group yang mengelola hotel ini. Pemandangan mereka yang bersenang-senang dengan uang orang lain, tenggelam dalam superioritas semu, benar-benar ironis. Pesta mencapai puncaknya. Meja-meja dipenuhi dengan hidangan dan minuman termahal.
Kaviar dan trufel seharga jutaan rupiah per suap dihabiskan seolah-olah hanya camilan biasa. Botol-botol anggur vintage seharga puluhan juta rupiah dibuka satu persatu, dan tagihan membengkak dengan cepat. Para tamu terus memuji Bima, memang hebat pemegang black card ini. Membuatnya semakin mabuk kepayang. Menjelang akhir acara, Bima bertepuk tangan untuk menarik perhatian. Baiklah, hadirin sekalian. Sebagai penutup pesta mewah malam ini, saya akan membayar tagihannya dengan elegan di sini. Hei manajer, bawa tagihan termahal yang pantas untukku. Bima menjentikan jarinya dengan angkuh. Manajer umum hotel mendekat dengan hormat, menyodorkan tagihan yang dijepit di map kulit hitam. Total biaya makan, minum, dan sewa ruangan malam ini adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Mendengar jumlah yang melebihi 1 miliar, para tamu terkesiap. Namun, Bima sama sekali tidak terpengaruh, dan dengan angkuh meletakkan black card-nya di atas map. Cuma 1,2 miliar, murah, nih. Bayar lunas. Ia masih yakin bahwa masalah di dealer tadi hanya sementara dan ayahnya sudah menyelesaikannya. Merasakan tatapan kagum dari semua orang, egonya terpuaskan sepenuhnya. Namun, manajer umum itu mengambil kartu itu dan menatap Bima dengan mata dingin yang tak terbaca. Tanpa perlu menggeseknya di mesin, ia berkata dengan suara tenang namun menggema di seluruh ruangan. Mohon maaf tuan, kartu ini sudah tidak berlaku lagi di hotel kami. Seketika, senyum di wajah Bima lenyap, rahangnya mengeras. Hah? Tidak berlaku? Kau tahu ini kartu apa? Ini black card tanpa limit, pasti mesin kalian rusak, cepat ke belakang dan proses pembayarannya. Bima berteriak dengan wajah memerah, tetapi manajer umum itu menggelengkan kepala tanpa goyah sedikit pun. Bukan tuan, bukan mesin kami yang rusak, jaminan kredit untuk kartu ini sudah dicabut sepenuhnya. Dan perlu saya sampaikan juga, perusahaan keluarga Anda, per sore ini, telah dinyatakan pailit dan secara de facto bangkrut. Apa-apa? Suara Bima tercekat. Ratusan tamu di ruangan itu seketika hening, menyisakan keheningan yang mencekam. Bangkrut? Bohong. Tidak mungkin. Perusahaan ayahku punya kontrak eksklusif dengan perusahaan besar. Jangan bicara sembarangan. Saat Bima berusaha menyangkal dengan panik, tiba-tiba, pintu ganda ballroom yang megah itu terbuka perlahan, dengan penuh drama. Itu bukan kebohongan, Mas Bima. Suara perempuan yang tegas namun sedingin es menggema di ruangan yang sunyi. Semua mata tertuju ke arah pintu. Di sana, berdiri aku, yang telah berganti dari pakaian berlumpur menjadi gaun malam termahal. Di sampingku, Pak Hartono berdiri siaga, dan di belakangnya, barisan pengawal berjas hitam. Namun, Bima yang sedang panik saat itu belum juga mengerti bahwa mantan istrinya yang kini berdiri di hadapannya adalah penguasa mutlak yang memegang nasib hidup dan matinya. Pintu ballroom yang megah terbuka, dan melihat sosokku di sana, mata Bima terbelalak. Kenapa kau bisa di sini? Mau apa kau di pesta kami? Beberapa jam yang lalu, aku masih basah kuyup oleh hujan dan lumpur. Kini aku mengenakan gaun mewah yang tak terbayangkan. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi seringai angkuh yang biasa ia tunjukkan padaku. Hahaha, apa itu? Gaun dari mana? Kau sewa dari butik murahan ya? Kau pasti masih tidak rela dan menguntit kami sampai ke sini, kan? Seolah setuju dengan kata-kata Bima, Livia di sebelahnya juga tertawa nyaring. Benar-benar perempuan yang menyedihkan. Menyelinap masuk lewat pintu belakang hotel, ya? Apa kau kelaparan setelah minum air lumpur, jadi datang ke sini untuk memungut sisa makanan kami? Hinaan kejam mereka membuat para tamu kembali tertawa sinis. Lihat itu, mantan istrinya yang malang datang tanpa diundang. Pasti mau memohon untuk rujuk setelah tahu mantannya kaya raya. Ratusan tatapan sinis dan cemoohan menusukku seperti anak panah. Namun, aku tidak mengubah ekspresiku sedikit pun. Aku hanya menatap Bima dengan mata dingin yang bahkan terselip rasa kasihan. Sikapku yang tenang dan tegap tampaknya sangat mengganggu Bima. Woi, sampai kapan kau mau berdiri di situ? Tempat ini bukan untuk orang miskin sepertimu, bentak Bima dengan wajah memerah, lalu dengan kasar mencengkeram lengan manajer umum. Hei manajer, cepat panggil keamanan dan usir kucing garong ini. Aku ini tamu VIP yang akan membayar 1,2 miliar di sini. Apa kau tidak dengar perintahku? Bima berteriak histeris karena situasi tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun, manajer umum itu dengan tenang melepaskan cengkeraman Bima dan berkata dengan suara sedingin es. Saya menolak. Seperti yang sudah saya katakan, Anda tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Selain itu, mustahil bagi saya untuk mengusir beliau dari hotel ini, bahkan jika langit runtuh sekalipun. Mendengar penolakan tak terduga itu, Bima terperangah. Hah? Mustahil? Berani sekali kau bersikap seperti itu pada pelanggan. Kalau kau lebih membela perempuan gila ini, akan kuadukan kau ke kantor pusat biar dipecat. Saat Bima menunjuk-nunjuk manajer umum itu dengan marah, tiba-tiba. Oh, berani sekali kau mau memecat bawahanku. Hebat juga kau,
anak muda. Sebuah suara yang berat, rendah, dan penuh wibawa menggema di ruangan yang sunyi. Aku dan Pak Hartono menyingkir, dan dari belakang kami, seorang pria parubaya berjalan perlahan, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna, dengan tatapan mata tajam yang menusuk Bima. Dia adalah Tuan Wijaya, pemimpin absolut Wijaya Group, raksasa ekonomi Indonesia, dan juga ayah kandungku. Melihat sosoknya, udara di ruangan itu benar-benar membeku. Siapa kakek ini? Kau juga temannya perempuan gila ini? Aku ini suami seorang dokter elit dan putra direktur perusahaan besar. Orang rendahan seperti kalian. Saat Bima hendak melanjutkan hinaannya, sebuah suara pecahan terdengar dari barisan depan. Gelas anggur terlepas dari tangan ayah Livia, sang direktur rumah sakit, dan pecah berkeping-keping. Ia berdiri gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seolah melihat akhir dunia. Om direktur kenapa? Kok gemetaran begitu? Tanya Bima, bingung. Tapi ayah Livia sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Tuan Wijaya. Kenapa pemimpin puncak ekonomi Indonesia ada di sini? Satu kalimat gemetar dari sang direktur itu akhirnya membuat para tamu lain menyadari siapa sosok di hadapan mereka. Tidak mungkin, itu kan Tuan Wijaya, pemilik Wijaya Group yang sering muncul di TV. Kenapa orang sekaliber dia bisa ada di pesta ini? Ratusan tamu undangan seketika pucat, ruangan dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Namun, Bima dan Livia masih belum mengerti situasinya. Wijaya Group? Memangnya kenapa? Livia tertawa angkuh, tidak menyadari ketakutan ayahnya. Siapapun kakek tua itu tidak ada urusannya dengan kami. Kami ini kalangan jet set yang punya black card. Perusahaan ayah Mas Bima itu mitra setara dengan Wijaya Group. Mendengar ucapan bodoh Livia yang semakin menjerumuskan mereka, ayahnya akhirnya jatuh berlutut. Melihat pemandangan ironis itu, Tuan Wijaya tersenyum dingin. Mitra setara, sungguh bodoh dan menyedihkan. Perusahaan kalian itu hanyalah debu yang bisa lenyap jika kami tiup sedikit saja. Faktanya, baru saja aku sendiri yang memastikan perusahaan keluargamu itu hancur total. Mendengar pernyataan absolut itu, senyum di wajah Bima akhirnya lenyap. Apa katamu? Perusahaan ayahku bangkrut? Pijakan mereka mulai runtuh. Tapi kebenaran terbesar yang akan menghantam mereka ke dasar keputusasaan masih tersembunyi. Mengapa Tuan Wijaya, sang raksasa ekonomi, muncul di sini bersamaku? Saat mereka tahu alasannya, mereka akan merasakan neraka yang sesungguhnya. Perusahaan ayahku bangkrut, jangan bercanda. Aku tidak akan tertipu oleh getakan murahan. Bima tertawa paksa dengan wajah tegang, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Perusahaan ayahku itu kuat, aku tidak akan percaya omong kosong kakek ini. Ia berteriak seolah ingin meyakinkan para tamu, lalu menelepon ayahnya. Setelah beberapa nada sambung, panggilan itu diterima dengan suara berisik. Yah, ada kakek aneh di sini bilang perusahaan kita bangkrut, bohong sekali. Saat Bima baru mulai bicara dengan mode speaker, terdengar suara ayahnya yang menangis terseduh-seduh. Bima, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Baru saja Wijaya Group memutuskan semua kontrak dan kerjasama. Rekening bank dibekukan, kita dituntut denda penalti yang sangat besar. Perusahaan kita pailit total. Rumah, pabrik, semuanya akan disita. Kita tidak punya pilihan selain menyatakan bangkrut. Rintihan putus asa ayahnya menggema mengerikan di ballroom yang sunyi. Ponsel terlepas dari genggaman Bima, jatuh dan berderak di lantai marmer. Bohong. Ayah, katakan ini bohong. Wajah Bima pucat pasi, matanya kosong menatap kehampaan. Lututnya gemetar, tak sanggup menopang tubuhnya. Sumber kekayaan yang ia yakini tak terbatas, kini telah kering kerontang. Itu juga berarti, tagihan sebesar 1,2 miliar rupiah di hadapannya harus ia bayar sendiri. Namun, masih ada satu orang yang belum memahami situasi fatal ini. Mas Bima. Om. Jangan bercanda, dong. Aku sudah menghabiskan ratusan juta untuk gaun pesanan khusus ini. Jangan pedulikan kakek tua itu, cepat bayar tagihan 1,2 miliarnya. Livia menghentakkan kakinya dengan kesal, menunjuk Tuan Wijaya dengan suara melengking. Mendengar itu, wajah ayahnya yang berdiri di sampingnya berubah menjadi murka dan ngeri. Diam, anak bodoh, kau tahu siapa yang kau ajak bicara? Plak. Suara tamparan keras menggema. Tangan sang direktur mendarat telak di pipi Livia. Aduh. Ayah, kenapa menamparku? Diam. Kau tidak berguna. Kau tahu siapa beliau. Jika kita melawan tuan besar dari Wijaya Group, rumah sakit kita akan lenyap besok. Melihat ayahnya yang bersujud gemetar di lantai, Livia akhirnya menyadari betapa fatal kesalahannya. Wijaya Group? Konglomerat terbesar di Indonesia itu? Wajah Livia juga menjadi pucat pasi, tubuhnya yang terbalut gaun mewah mulai bergetar hebat. Ratusan tamu undangan di sekelilingnya juga dilanda kepanikan. Gawat, kita bisa ikut kena masalah karena datang ke pesta ini.
Aku tidak mau berurusan dengan pasangan pembawa sial ini. Para tamu yang tadinya memuja-muja Bima kini berhamburan menjauh. Tak seorang pun mau menolong Bima dan Livia yang sudah pasti akan hancur. Terdampar sendirian, Bima gemetar ketakutan, giginya bergemeletup. Matanya yang keruh menangkap sosokku yang berdiri tenang di samping Tuan Wijaya. Kenapa? Kenapa kau bisa bersama orang sehebat itu? Kau kan hanya perempuan miskin, benalu yang hidup dari uangku. Bima berteriak, berusaha menyangkal kenyataan. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Melihatnya yang merangkak menyedihkan, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Aku tetap diam, membiarkan keheningan menjadi pedang yang mengiris mereka lebih dalam. Kemudian, Tuan Wijaya di sampingku melangkah maju dan mengucapkan sebuah proklamasi yang kejam dan tanpa ampun yang akan menghantam mereka ke dasar neraka. Kebenaran tentang diriku, yang selama ini mereka hina dan injak-injak. Saat mendengar kata-kata yang tak terbayangkan itu, Bima dan Livia benar-benar akan jatuh ke dasar neraka. Di ballroom yang sunyi, suara Tuan Wijaya yang penuh wibawa menggema berat. Benalu, perempuan rendahan, berani sekali kau menghina putriku sendiri. Putriku? Suara Bima tercekat. Ayah menatap Bima dengan pandangan merendahkan, seolah melihat serangga, lalu dengan tegas menyatakan kebenaran. Kirana yang berdiri di sana adalah satu-satunya putriku, pewaris dari Wijaya Group. Perempuan yang kau hina sebagai pembantu dan kau perlakukan sewenang-wenang, itulah wujud aslinya. Saat kata-kata itu menggema, waktu seolah berhenti bagi Bima dan Livia. Kirana, putri dari Wijaya Group? Bima menatapku dan ayahku bergantian, seolah tidak percaya. Livia juga membeku. Mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Aku hanya menatap pemandangan ironis mereka dengan mata sedingin es. Bohong, ini pasti bohong. Dia hanya ibu rumah tangga tidak berguna yang tidak bisa hidup tanpa uangku. Benalu menyedihkan. Bima berteriak panik, memegangi kepalanya, berusaha lari dari kenyataan. Namun, Pak Hartono melangkah maju dan tanpa ampun menusukkan pedang kebenaran. Tidak, Tuan Bima. Justru sebaliknya. Apakah Anda tahu mengapa bengkel keluarga Anda bisa tiba-tiba mendapatkan kontrak besar 3 tahun lalu? Itu semua karena nona muda Kirana yang merekayasanya di belakang layar, menggunakan kekuatan besar Wijaya Group untuk membantu Anda. Dengan kata lain, semua kekayaan yang Anda nikmati selama ini adalah berkat nona muda. Mendengar fakta itu, tubuh Bima tersentak seolah disambar petir. Kesuksesan gemilang dan kekayaan melimpah yang ia yakini sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Ternyata hanyalah belas kasihan dari istri yang paling ia rendahkan. Suara rintihan kering keluar dari tenggorokan Bima. Superioritasnya yang dangkal hancur berkeping-keping. Jadi? Black card itu juga? Tanya Bima dengan suara gemetar. Pak Hartono menghela napas kasihan dan mengangguk. Betul, kartu itu diterbitkan secara khusus berkat jaminan kredit dari Wijaya Group. Begitu nona muda mengajukan gugatan cerai, jaminan itu langsung ditarik. Keluarga Anda sejak awal tidak pernah memiliki kelayakan kredit untuk mendapatkan kartu semacam itu. Bima akhirnya jatuh berlutut, memegangi kepalanya, merangkak menyedihkan di lantai marmer. Ia akhirnya sadar siapa Benalu yang sebenarnya. Benalu itu adalah dirinya sendiri. Livia yang mendengar semua itu juga gemetar hebat, wajahnya pucat karena ketakutan dan keputusasaan. Jangan-jangan aku merebut suami dari Putri Wijaya Group, dan bahkan membuatnya minum air lumpur? Kalau ini sampai tersebar, karierku sebagai dokter elit akan hancur. Livia terengah-engah, wajahnya begitu pucat seolah akan pingsan. Tapi balas dendamku tidak akan berakhir semudah ini. Aku menatap mereka berdua yang merangkak di lantai dingin, dan akhirnya memecah keheningan yang telah kupendam selama setengah tahun. Ya, benar sekali. Kekayaan dan status yang kau banggakan itu hanyalah istana pasir yang kubangun untukmu. Dan untuk menyambut hari ini, aku telah melakukan sebuah persiapan selama 6 bulan. Aku menjentikan jari, dan para pengawal berjas hitam di belakangku maju. Mereka melemparkan tumpukan berkas tebal di depan Bima dan Livia. Melihat tulisan merah di sampul berkas itu, mata Bima dan Livia terbelalak seolah akan copot. Mereka belum menyadari alasan sebenarnya mengapa aku diam-diam menahan semua perlakuan tidak adil selama setengah tahun ini, dan semua kejahatan tak termaafkan yang telah mereka lakukan secara diam-diam. Tumpukan berkas tebal terlempar ke lantai marmer. Di sampulnya, tertulis dengan tinta merah, Laporan investigasi penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Melihatnya, sisa-sisa darah di wajah Bima dan Livia seolah tersedot habis. Apa ini? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Saat Bima merangkak mundur, Pak Hartono melangkah maju dan memberikan vonis tanpa ampun. Percuma mengelak. Semua bukti sempurna sudah kami kumpulkan. Selama 6 bulan terakhir, Anda telah memanipulasi dana perusahaan keluarga Anda yang didukung oleh nona muda. Anda menciptakan klien fiktif dan secara perlahan, tapi pasti menarik dana operasional perusahaan.
Totalnya mencapai 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis itu membuat para tamu yang tersisa menjerit. Yang lebih parah, sebagian besar uang yang digelapkan itu ditransfer ke rekening pribadi Livia. Sebuah praktik pencucian uang yang sangat licik dan jahat melalui perusahaan cangkang milik rumah sakit ayah Livia. Uang yang kalian gunakan untuk makan di restoran mewah dan membeli barang-barang bermerek selama ini, semuanya berasal dari dana pinjaman Wijaya Group untuk perusahaan keluarga Anda. Setiap kata dingin dari Pak Hartono membuat tubuh Bima kejang. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Tidak, aku hanya Livia yang terus minta uang lebih. Bima panik dan menunjuk Livia yang gemetar di sebelahnya, mencoba melimpahkan kesalahan. Tiba-tiba, Livia yang tadinya membeku berteriak histeris dan mendorong Bima. Jangan seenaknya, aku hanya menerima hadiah. Aku sama sekali tidak tahu kalau kau mencuri uang perusahaan. Pria ini yang melakukan semuanya. Aku dan rumah sakit tidak ada hubungannya. Melihat Livia yang mulai mencari kambing hitam, Bima menatapnya dengan tatapan membunuh. Kurang ajar. Kau yang bilang, akan kuajari cara membuat pembukuan ganda. Kau juga yang menyarankan menggunakan perusahaan cangkang rumah sakitmu. Kau juga yang mengusulkan mengadakan pesta di hotel ini. Dua orang yang tadinya saling memadu kasih kini saling menyalahkan dan terlibat dalam pertarungan kotor. Aku hanya menatap pemandangan menjijikkan dan ironis itu dengan mata dingin. Hentikan, hentikan. Tiba-tiba, ayah Livia yang merangkak di lantai berteriak sambil menjambak rambutnya sendiri. Penggelapan dana melalui perusahaan cangkang? Kalau ini sampai tersebar, rumah sakitku pasti hancur. Kau ini, selain memusuhi Wijaya Group, juga mau menghancurkan rumah sakitku? Sang direktur bangkit seperti orang gila, menjambak rambut putrinya sendiri, dan menyeretnya ke lantai. Aduh! Ayah, hentikan. Sakit. Diam. Kriminal sepertimu bukan lagi putriku. Mulai sekarang, aku tidak mengakuimu. Rambut Livia yang tadinya tertata indah menjadi acak-acakan, gaun mewahnya kotor oleh tumpahan anggur di lantai. Aku ini dokter elite. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Pemandangan Livia yang menangis dan merangkak di lantai sama persis dengan saat ia menertawakanku di tengah hujan pagi tadi. Menjijikan sekali. Setidaknya, sekarang aku tahu kalian memang pasangan yang serasi. Saat aku mengucapkan itu dengan suara sedingin es, Bima merangkak dan memeluk kakiku. Kirana, aku salah. Aku hanya hilaf. Yang benar-benar kucintai hanya kau. Aku akan kembalikan semua uangnya. Aku akan bekerja seumur hidup. Tolong, jangan laporkan aku ke polisi. Mulut yang beberapa jam lalu memanggilku sampah kini memohon ampun dengan wajah penuh air mata dan ingus. Mendengar kata-katanya yang egois dan dangkal, aku tertawa sinis. Mengembalikan uangnya? Kau benar-benar tidak mengerti betapa putus asanya situasimu, ya? Kejahatan yang kalian lakukan bukan hanya sekadar penggelapan dana perusahaan. Mendengar itu, Bima berhenti bergerak, menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ma maksudmu? Ada yang lain? Aku perlahan berjongkok dan membisikkan fakta terbesar yang paling tidak ingin ia dengar di telinganya. Mendengar kata-kata itu, mata Bima terbelalak hingga batasnya, dan ia akhirnya ambruk ke lantai dengan mulut berbusa. Aku mendekatkan wajahku ke telinga Bima yang merangkak di lantai dan berbisik dengan suara sedingin es. Dokumen perusahaan cangkang yang disiapkan Livia. Kau tanda tangan tanpa membacanya, kan? Dokumen. Aku hanya disuruh tanda tangan di kolom direktur. Wajah Bima menegang, keringat dingin kembali membasahi dahinya. Sudah kuduga, kau memang pria bodoh yang tidak tertolong. Direktur utama di perusahaan cangkang itu hanya atas namamu seorang. Artinya, pelaku tunggal penggelapan dan pencucian uang 50 miliar rupiah itu adalah kau. Apa? Teriak Bima. Aku kemudian menghantamnya dengan kebenaran yang lebih kejam. Dan satu lagi, akan kuberitahu wujud asli dokter elit yang kau puja itu. Livia sudah dipecat dari rumah sakit setahun yang lalu karena malapraktik serius. Bukan hanya itu, dia juga terlilit utang puluhan miliar rupiah karena gaya hidupnya yang mewah. Dia hanyalah seorang penipu dengan banyak utang. Dipecat? Utang? Bima menatap Livia yang hancur berantakan dengan pandangan tidak percaya. Livia membuang muka, giginya bergemeletuk hebat. Tidak, aku hanya sedikit stres. 50 miliar yang kalian gelapkan sudah habis ia gunakan untuk membayar utang dan foya-foya. Artinya, tidak ada sepeser pun uang yang tersisa di tanganmu, tapi kau sendiri yang akan menanggung seluruh tanggung jawab utang 50 miliar itu. Saat otaknya mencerna makna dari kata-kata itu, mata Bima terbelalak lebar. Ia memutar matanya hingga putih, dan busa putih mulai keluar dari mulutnya. Bima meraung dan ambruk seperti boneka putus tali. Fakta bahwa wanita elit yang ia pilih dengan mengorbankan segalanya ternyata hanyalah seorang penipu penuh utang.
dan fakta bahwa ia sendiri yang harus menanggung seluruh kejahatan senilai 50 miliar rupiah. Kurang ajar, kau menipuku, perempuan jalang. Bima yang berbusa bangkit dan menerkam Livia dengan membabi buta. Ah, jangan, lepaskan. Bima mencekik leher Livia dengan kedua tangannya, meraung seperti binatang buas. Gara-gara kau, hidupku hancur. Kembalikan. Kembalikan kehidupanku yang sempurna. Kembalikan kehidupan mewahku bersama Kirana. Mendengar raungan Bima, Livia akhirnya menunjukkan sifat aslinya dan balas berteriak. Salahmu sendiri yang bodoh dan mudah ditipu. Pria tidak berguna sepertimu mana mungkin aku cintai sungguhan. Kau itu hanya ATM berjalan. Dasar pria sampah rendahan. Dua orang yang tadinya saling membanggakan diri sebagai pasangan sempurna, kini bergumul seperti akan saling bunuh. Para tamu yang tersisa menjerit dan lari ke sudut ruangan. Tapi rantai neraka ini belum berakhir. Tuan Wijaya di sampingku kini menatap ayah Livia yang gemetar di lantai. Dan kau, direktur tidak berguna. Jangan bersikap seolah kau tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa tentang kejahatan putri saya. Saat sang direktur mencoba mengelak, ayahku menyodorkan selembar dokumen. Saat perusahaan cangkang itu didirikan, stempel rumah sakitmu digunakan sebagai penjamin perusahaan. Kau tahu itu, kan? Tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Pasti putrimu yang bodoh itu yang diam-diam mengambil stempel rumah sakit dan menggunakannya. Sang direktur menoleh dengan kaku, menatap Livia yang sedang bergulat dengan tatapan putus asa. Jadi, utang 50 miliar yang dihabiskan putriku juga menjadi tanggung jawab rumah sakit kami? Tentu saja. Terlebih lagi, kalian telah menipu dana penting milik Wijaya Group. Kami akan menagihnya sampai tuntas. Jual saja rumah sakitmu itu, kami akan ambil setiap sennya. Membuat marah konglomerat terbesar di Indonesia, dan menanggung utang 50 miliar rupiah. Itu berarti, rumah sakit besar yang telah turun-temurun itu hancur pada saat itu juga. Hancur sudah, rumah sakitku. Sang direktur memutar matanya, dan pingsan di tempat. Itulah akhir dari orang bodoh yang tamak dan berani menantang Wijaya Group. Bima yang merangkak putus asa, Livia yang menunjukkan sifat aslinya, dan sang direktur yang pingsan. Ratusan tamu undangan yang tersisa gemetar ketakutan, tak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya sadar betapa mengerikannya musuh yang telah mereka hadapi. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti ruangan, akhirnya datanglah mereka yang akan memberikan pukulan terakhir. Dari lantai bawah, terdengar suara sirene yang meraung-raung. Babak final dari pembalasan dendam yang akan melenyapkan mereka dari masyarakat telah dimulai. Di luar jendela ballroom, cahaya lampu patroli biru dan merah berkedip-kedip. Suara sirene meraung dari bawah. Bima dan Livia yang sedang bergumul di lantai tersentak dan berhenti bergerak. Polisi? Kenapa ada polisi di sini? Tepat setelah Bima berucap panik, pintu ballroom didobrak terbuka. Polisi, jangan bergerak. Puluhan petugas polisi berseragam menyerbu masuk. Para tamu menjerit dan berhamburan ke sudut ruangan. Polisi langsung menuju ke arah Bima dan Livia, memborgol tangan mereka tanpa ampun. Aduh, lepaskan. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan sentuh tanganku yang mulus dengan tangan kotormu. Saat mereka berdua meronta-ronta, seorang detektif berjas menunjukkan surat perintah penangkapan. Kami telah menerima laporan pidana dari Wijaya Group. Kalian berdua ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan sebesar 50 miliar rupiah. Ditangkap? Bohong, tidak mungkin aku ditangkap. Harapan terakhir di wajah Bima lenyap, ia terhempas ke dasar keputusasaan. Pak Hartono menunduk hormat pada para detektif. Semua bukti kuat seperti pembukuan ganda dan riwayat transfer sudah kami serahkan sebelumnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan bukti selengkap ini, mereka pasti akan dijatuhi hukuman penjara. Mendengar kata-kata detektif itu, Bima sadar hidupnya telah berakhir. Penggelapan 50 miliar rupiah, ditambah memusuhi raksasa ekonomi Indonesia. Tidak mungkin ada keringanan hukuman, penjara bertahun-tahun telah menantinya. Kirana, tolong, Kirana. Bima berteriak histeris ke arahku sambil diborgol. Aku salah, aku akan bersujud. Melakukan apa saja, aku akan menjilat sepatumu. Tolong cabut laporannya. Aku hanya pria bodoh yang tertipu oleh perempuan jalang ini. Jangan tinggalkan aku. Dengan wajah basah oleh air mata dan ingus, Bima bersujud mencium lantai, memohon ampun. Pria yang pagi tadi menertawakanku di tengah hujan. Pria arogan yang berkata akan memberiku koin jika aku mau menjilat sepatunya. Kini ia mengucapkan kata-kata yang sama persis sambil menangis terseduh-seduh di kakiku. Inilah karma. Rasa terhina yang kupendam selama setengah tahun terbayar lunas dengan cara yang paling memuaskan. Aku perlahan mendekati Bima, menatapnya dari atas, dan berkata dengan tenang namun jelas. Kau pikir dengan kata-kata ringan seperti menjilat sepatumu, dosa 50 miliar rupiah bisa hilang? Di dalam penjara nanti, renungkanlah betapa bodoh dan tidak berharganya dirimu seumur hidupmu. Bagiku, kau sudah tidak ada artinya lagi.
Saat aku membalas kata-katanya dengan kalimat yang pernah ia lontarkan padaku, wajah Bima berubah putus asa. Ah, jeritan terakhir Bima menggema sia-sia di ballroom yang dingin. Ia diseret keluar oleh polisi, bersama Livia yang meraung histeris. Aku ini dokter elit. Ini tidak adil. Suara mereka perlahan lenyap di lorong lift. Yang tersisa hanyalah sang direktur yang pingsan dan para tamu yang gemetar ketakutan. Pembalasan dendam yang sempurna. Awan hitam yang menyelimuti hatiku akhirnya sirna, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Tapi, masih ada satu urusan terakhir yang harus diselesaikan. Aku perlahan berbalik, menatap ratusan tamu yang gemetar di sudut ruangan. Terhadap mereka yang telah menghinaku sebagai putri dari Tuan Wijaya dan berpesta pora dengan uang hasil kejahatan, aku akan memberikan sebuah hadiah yang tak terduga. Ratusan tamu undangan gemetar ketakutan di sudut ruangan, menahan napas. Wajah mereka yang beberapa puluh menit lalu menertawakanku sebagai kucing garong dan perempuan rendahan, kini dipenuhi keputusasaan dan ketakutan seolah melihat akhir dunia. Aku menatap mereka dengan tenang dan berkata dengan suara yang jelas dan tegas. Baiklah, hadirin sekalian, apakah Anda semua sudah puas menikmati pesta yang luar biasa malam ini? Mendengar kata-kataku, mereka semua tersentak, wajah mereka pucat pasi. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda semua. Hanya saja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penyelenggara pesta ini, Tuan Bima, tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, total biaya makan, minum, dan sewa ruangan sebesar 1,2 miliar rupiah, akan kami minta untuk dibayar secara patungan oleh Anda semua yang telah menikmati hidangan di sini. Seketika, jeritan dan protes meledak di ruangan itu. Patungan, 1,2 miliar? Jangan bercanda, kami hanya diundang. Betul. Kami tidak punya kewajiban membayar pesta yang diadakan oleh kriminal. Saat mereka mencoba kabur, para pengawal berjas hitam menghalangi jalan mereka. Tuan Wijaya berkata dengan nada dingin namun penuh tekanan. Oh, kalian pikir bisa makan dan minum gratis di Hotel Wijaya Group lalu kabur begitu saja? Rekaman CCTV dan daftar tamu semuanya ada pada kami. Jika ada yang menolak membayar, kami akan menggunakan seluruh kekuatan grup kami untuk mengurus kalian secara sosial. Kami bisa langsung menekan perusahaan tempat kalian bekerja dan mitra bisnis kalian atas nama Wijaya Group. Kata-kata dari sang raksasa ekonomi itu adalah vonis mati yang absolut. Baik, kami akan bayar. Tolong jangan hubungi kantor kami. Saya juga akan bayar. Dengan kartu kredit, sekarang juga. Para tamu yang tadinya menghinaku kini berebut mengeluarkan dompet dan memohon pada staf hotel. Pengeluaran tak terduga sebesar puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang. Ditambah lagi, stigma menghadiri pesta seorang kriminal akan menjadi bayang-bayang gelap dalam karier mereka ke depannya. Benar-benar manusia yang ironis. Berpakaian mewah dengan uang orang lain, tapi isinya kosong. Aku hanya menatap dingin pada mereka yang panik berebut ke meja pembayaran. Setelah selesai membayar, mereka satu persatu pergi seperti melarikan diri, dan ballroom kembali sunyi. Yang tersisa hanyalah pecahan gelas dan sosok direktur yang masih pingsan di lantai. Luar biasa, Nona muda. Semua hama sudah berhasil dibersihkan, kata Pak Hartono sambil membungkuk hormat. Tuan Wijaya juga mengangguk puas dan menepuk pundakku dengan lembut. Kau hebat bisa menahan semua penghinaan itu sendirian selama setengah tahun, Kirana, kau benar-benar anak yang kuat. Merasakan sentuhan hangat tangan ayahku dan mendengar kata-katanya yang lembut, emosi yang selama ini kukunci rapat di dalam hati seolah akan meledak. Ayah, aku. Saat bahuku lemas dan aku hampir jatuh berlutut, tiba-tiba. Kirana. Sebuah suara yang familiar dan hangat memanggil namaku dari pintu masuk. Melihat siapa pemilik suara itu, air mata yang tak terbendung akhirnya mengalir deras dari mataku. Di tempat di mana semuanya telah berakhir, sebuah cahaya yang akan benar-benar menyelamatkanku telah menanti. Akhir yang mengharukan dan penuh air mata. Kirana. Pemilik suara yang memanggilku adalah Aditya, teman masa kecilku sekaligus seorang direktur yang brilian di Wijaya Group. Ia berlari terengah-engah ke dalam ballroom dan langsung menghampiriku. Adit, kenapa kau di sini? Tanyaku, terkejut. Ia tersenyum lembut sambil menyampirkan jasnya di pundakku. Aku dihubungi oleh Om. Aku tidak bisa diam saja, jadi aku langsung ke sini. Mendengar kau berjuang sendirian melawan orang-orang bodoh itu membuatku tidak tenang. Kirana, kau benar-benar hebat telah berjuang sendirian. Mendengar kata-katanya yang hangat dan menenangkan, bendungan emosi yang telah kutahan dengan sekuat tenaga selama setengah tahun ini akhirnya jebol. Adit. Ayah. Aku membenamkan wajahku di dada Aditya, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Air mata yang kutahan saat menanggung hinaan, saat disiram air lumpur, dan saat aku berjanji tidak akan menunjukkannya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan karena terbebas dari semua beban dan kesendirian. Ayah, Pak Hartono,
dan bahkan para pengawal di belakang mereka, semua menatapku dengan tatapan hangat dan lembut. 6 bulan telah berlalu sejak saat itu. Bima, yang ditangkap hari itu, dijatuhi hukuman penjara yang berat atas penggelapan dana dan penipuan sebesar 50 miliar rupiah. Kabarnya, ia kini kurus kering karena kerja paksa setiap hari di balik jeruji besi yang dingin. Tidak ada seorang pun yang menjenguknya, dan bahkan setelah bebas nanti, ia masih harus menghadapi tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah dari Wijaya Group. Hidupnya benar-benar telah berakhir. Keluarga Bima tentu saja langsung bangkrut. Rumah mewah dan mobil mahal mereka disita, dan kini mereka tinggal di sebuah rumah susun kumuh yang sempit. Kenapa bisa jadi begini? Ini semua gara-gara perempuan pembawa sial itu. Mantan ibu mertuaku kabarnya setiap hari menggerutu sambil berburu makanan diskon di supermarket, pemandangan yang menyedihkan. Kata-kata yang mereka lontarkan padaku saat aku diusir di tengah hujan kini menjadi kenyataan bagi mereka sendiri. Nasib Livia, yang mengaku sebagai dokter elit, juga tidak kalah tragis. Rumah sakit ayahnya bangkrut karena utang besar, dan ayahnya kabur entah kemana. Ia sendiri ditangkap sebagai kaki tangan, izin praktiknya dicabut, dan terlilit utang yang semakin menumpuk. Kini ia bekerja di dunia malam, hidup dalam ketakutan dikejar-kejar penagih utang. Aku ini elite terpilih, aku tidak pantas hidup seperti ini. Teriakannya tidak akan pernah didengar. Para penjilat yang dulu memujanya kini tak satu pun mau menolong. Mereka semua hancur oleh beratnya dosa mereka sendiri, merangkak di dasar neraka tanpa harapan untuk bisa bangkit kembali. Dan aku, Direktur, ini materi untuk rapat Dewan Direksi hari ini. Terima kasih, Adit. Seperti biasa, sempurna. Aku kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Wijaya Group, menjalani hari-hari yang sibuk namun memuaskan di samping ayahku. Dari jendela besar di ruanganku di lantai teratas gedung pencakar langit, pemandangan kota Jakarta yang gemerlap terbentang indah. Tak ada lagi sosokku yang menyedihkan, yang menangis sendirian sambil memeluk lutut di kamar apartemen yang sempit dan gelap. Kirana, sudah waktunya untuk jadwal berikutnya. Siap? Suara ketukan pintu disusul oleh kemunculan Aditya, yang kini menjadi tangan kananku dan selalu mendukungku. Tentu saja. Ayo, Adit. Aku memberinya senyum tulus dari hati. Dan Aditya tersenyum sedikit malu sambil dengan lembut menggenggam tanganku. Sejak hari itu, kami perlahan tapi pasti mulai membangun sebuah hubungan yang baru, sebagai partner terbaik yang diikat oleh kepercayaan dan cinta sejati. Setiap orang mungkin akan dihadapkan pada kebencian dan keputusasaan yang tidak adil. Mungkin akan ada malam di mana hati kita diinjak-injak dan kita bahkan tidak diizinkan untuk menangis. Tapi, jangan pernah biarkan nilai dirimu ditentukan oleh kata-kata kejam orang lain. Jika kita terus bertahan, melihat kebenaran, dan percaya pada kekuatan diri sendiri, pasti akan datang hari di mana seberkas cahaya akan menembus kegelapan dan membalikkan segalanya. Aku membuka pintu ruang direktur yang megah dengan tanganku sendiri, melangkah maju dengan tegap, menuju masa depan yang penuh harapan dan cahaya, bersama orang-orang terkasih yang tulus mencintai dan mendukungku.